Nyawa kita dikasih apa sama Allah? Dikasih badan, dikasih jasad, dikasih waktu, dikasih umur, dikasih suami, dikasih apa lagi? Dikasih kesehatan. Nah, Allah mau fasilitas yang Allah berikan ini, kata Allah, gunakanlah untuk beribadah kepadaku. Nanti kalau kamu beribadah, kata Allah, aku catat dalam saldo pahala. Dicatat. Ya kayak misalkan nasabah kan nggak mungkin Bu ya, nggak pernah buka rekening, terus tiba-tiba mempunyai saldo, kan nggak mungkin. Buka rekening aja nggak pernah, nabung aja nggak pernah, tiba-tiba mempunyai saldo, mau banyak lagi isinya, kan nggak mungkin. Nah, sama Allah juga kita begitu tadi. Memang sih kita pengen masuk surga lewat jalur silaturahmi, tapi minimal buka rekening dulu, terus isi dulu saldonya walaupun sedikit, ya sekedar wajib kan. Buka rekening minimal berapa lah, awalnya dasarnya wajibnya gitu ya. Sama Allah juga gitu, minimal yang wajibnya beres lah gitu. Nanti dia akan menjadi banyak lewat jalur macam-macam. Di antaranya lewat jalur silaturahmi. Jadi ada orang mager banget, gak pernah silaturahmi, disuruh sholat sama Allah males, disuruh puasa gak mau. Terus pertanyaannya, dia mau masuk surga lewat jalur mana? Makanya kalau sholat itu yang penting standar-standar beres, silaturahmi beres, kita transaksi yang pertama dengan Allah beres. Jadi minimal buka rekening ya Bu ya, bener, buka rekening, isi saldo sedikit aja dah, yang wajib aja deh beres udah. Kan aneh, tiba-tiba baru buka rekening nggak pernah diisi, tiba-tiba gendut gitu kan, dicurigai pencucian uang nanti. Tiba-tiba gede banget isi, masalahnya di hadapan Allah nggak ada pencucian uang. Siapa juga yang mau kasih pahalanya buat kita? Yang penting harus ada dulu startnya, ada pembukanya. Nanti ketika kita sudah buka yang wajib-wajibnya beres, itu nanti sumber aliran dana pahala itu bisa bermacam-macam. Ada yang kita nabung sendiri, kita sholat, kita puasa. Ada yang kita dapat kiriman. Dari mana kirimannya Ustazah? Itulah yang disebut dengan amal jariah. Kita nggak pernah nabung, kita cuma investasi doang, tapi tiba-tiba masuknya banyak banget. Itu jalur mana Ustazah? Jalur sedekah, jalur amal jariah, jalur wakaf, masuknya lewat situ. Itu yang transaksi pertama sama Allah. Allah bilang Allah minta dari diri kita yang Allah fasilitasi, minta amal solehnya, apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, lalu Allah bertransaksi apa dengan kita? Tadi yang pertama anfusahum, jiwa mereka, kata Allah. Yang kedua wa amwalahum, dan harta yang Allah berikan. Jadi harta yang Allah berikan ini ibu-ibu, Allah mau lihat nih, misalkan ada orang dikasih sebulan 1 juta, ada orang 1 juta di bulan, ada yang sebulan 10 juta, ada yang sebulannya 1 miliar, ada yang sebulannya 10 miliar, macam-macam. Allah mau lihat nih dari rezeki yang Allah berikan dipakai buat apa, kata Allah. Nanti ada transaksinya sama Allah. Namanya transaksi itu ada auditnya kan Bu ya. Misalkan kan kalau pencairan misalkan untuk anggaran 10 miliar, kan nggak dikasih gitu aja 10 miliar. Harus ada laporan dong, nanti laporan diaudit dong. Sama Allah juga gitu. Misalkan kita dikasih sama Allah 10 juta tiap bulan, itu ada auditnya nanti. Makanya kenapa akhirat itu panjang banget Bu. Satu orang kaya itu di akhirat bisa diauditnya 500 tahun antrinya. Bayangin tuh lamanya ya Bu ya. Sebulan dikasih berapa malaikat? Ini siapa namanya nih? Diantri. Ini ya Allah bulanan. Berapa hartanya sekian? Dipakai buat apa aja? Aduh Bu, lama banget. Sampai udah panas. Makanya tiba-tiba Bu ya, kita lagi antri panas-panas tiba-tiba dicariin. Ibu, ayo cepetan ibu ngapain di sini? Kita mau masuk lewat sana. Masalahnya Bu, orang lagi rame banget, ketemu nggak tuh orang nyariin kita? Dicariin tuh kemana nih orang, kemana nih? Dapat ditarik, udah masa antri, cepetan sini bareng masuk aja. Itu enak banget tuh, masuk surga lewat jalan pintas, lewat jalur silaturahmi. Makanya semakin gede circle kita, semakin banyak teman-teman kita, semakin banyak kita baik sama orang, banyak yang ingat kita. Makanya saya senang jadi ustazah, kan lucu nanti Bu, ibu semua udah baris terus nyari lah ustazah Fasihah mana? Lah ini yang ceramah belum muncul, ya Allah mana nih? Yang ceramahnya udah antri semua, udah pegangan. Kan enak tuh Bu ya, kita ceramah di mana banyak yang ingat. Nanti kalau saya sering ketemu ibu kan, saya ingat ya tuh, itu ya Allah yang ibu-ibu di Iwaba, nggak banyak, pokoknya semuanya masukin lah ya Allah masukin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Pokoknya
Allah itu baik banget bu, dia masuk surga itu gampang, yang penting jangan banyak musuh, itu aja dah. Jangan banyak kita punya konflik sama orang, sama yang wajib-wajib diberesin, udah. Nanti saldo-saldo pahala kita tinggal kita mau isi lewat apa, lewat jalur sholat yang wajib. Kalau mau tambah lagi, tadi saya bilang lewat jalur apa? Lewat jariah, sedekah, kita bangunin masjid. Enak banget tuh bu. Kita bangun masjid, orang punya lantai, keramiknya dari kita, orang sholat 5 waktu sehari, pahalanya buat kita. Modalnya cuma modal transaksi, transfer doang. Berapa keramiknya? Ini transaksi doang modalnya. Tapi ngapain? Datang kita bertubi-tubi, pahalanya ngalir di saldo kita. Sebenarnya masing-masing kita ini punya rekening bu, rekening pahala. Cumanya nggak dibukain sama Allah. Nanti di akhirat itu dibuka. Itu yang Allah bilang nanti masing-masing orang akan diberikan kitabnya, kan gitu bu ya dalam Quran. Ada yang man utiya kitabahu biyaminihi, ada yang dikasih buku rekeningnya nih lewat jalur tangan kanan. Kata Allah, lihat semua, ada nggak nih saldo pahala yang nggak ketulis? Ketulis semua ya Allah. Utang ada nggak yang ketulis? Kata Allah. Utang itu apa Ustazah? Utang itu dosa. Dosa itu ibaratnya tuh utang sama Allah. Utang ada nggak ketulis? Ketulis semua ya Allah. Gimana? Cukup nggak saldonya buat tutup utang? Enggak ya Allah. Terus gimana? So, mikir tuh kita. Gimana pilihannya? Kan kalau misalkan barang nggak kebayar kan ditarik gue. Ya udah, karena ini banyakan utang daripada saldo, ditarik dah sama malaikat. Nauzubillah, ke api yang menyala. Kita silaturahmi ini bu ya, saya sampaikan. Kita mau kasih tahu buat kita aja biar tahu. Silaturahmi ini jalan paling pintas untuk menuju surga. Yang penting kita baik aja dah sama orang, sama tetangga baik, sama keluarga baik. Tapi dia julid banget sama saya Ustazah. Gimana sih mau baik sama dia julid banget Ustazah. Bu, saya mau kasih tahu ibu-ibu rumusnya supaya ibu-ibu tahu. Allah itu, ibu pernah nggak baik sama orang terus orangnya nggak tahu diri? Pernah atau sering? Sering kayaknya. Pernah nggak kita udah baik sama orang nih, kita udah kasih nih dia, kita bantu nih dia, tapi dia nggak tahu diri. Nah, memang rumusnya diciptakannya begitu, biar ibu-ibu siap. Kebanyakan orang yang kita baikin itu memang tidak akan tahu diri. Kenapa Ustazah? Karena Allah mau uji keikhlasan kita bu. Disitulah nanti saldo pahalanya tertulis. Ustazah, saya udah nyumbang loh, saya loh yang bangunkan masjid itu. Terus bu, kok nama saya nggak ditulis ya di situ ya? Ya nggak apa-apa. Saya nyumbangnya karena Allah. Yang penting udah masuk dalam saldo saya, nggak apa-apa. Misalkan ibu nasabah terbesar di sebuah bank, tapi nama ibu nggak ketulis, tapi di rekening ibu ada, kan nggak apa-apa, bagus dong, nggak wajib mintain sumbangan. Ya sama di hadapan Allah juga gitu. Kita mungkin kadang-kadang berbuat sesuatu, tapi orang itu nggak menghargai. Dibantu, disekolahin, dikuliahin, begitu berhasil tuh kayak nggak tahu diri. Emang begitu rumusnya. Allah itu mau melihat keikhlasan kita sejauh apa ibu-ibu, dan disitulah pahalanya. Saat ibu nyeletuk kita hatinya ya, saat kita rasa sakit gitu ya, ya Allah kok gini ya Allah. Nah disitulah saldo ibu dilipat gandakan sama Allah. Transaksinya lewat apa? Lewat tadi rasa sakit yang kita rasakan dari perlakuan orang yang kita baikin. Ada rasa sakit, Allah ajari kita ikhlas, itu yang akan masuk ke dalam rekening pahala kita. Jadi sebenarnya kita ini sepanjang hari 24 jam itu sedang bertransaksi dengan Allah. Tapi lebih canggih transaksinya bu, karena nggak terbaca. Kalau kita kan masih terbaca semua, tuh mutasinya masih ada semua. Kalau sama Allah nggak terbaca. Nanti di akhirat ketika dikasih catatan kita itu semua keluar. Hadir, ikhlas menghadiri, halal bihalal iwaba, oh ada jumlah pahalanya sekian, ada tuh jumlahnya semua sampai totalnya. Allah itu lebih detail auditnya daripada kita. Itu semua angkanya ada. Bayangin bu ya, andai kan nanti sholat kita diaudit, kan yang ngasih ilmu audit ke manusia kan Allah, maka ilmu audit Allah lebih canggih lagi. Andai dihitung tuh, umur si fulana ini 63 tahun, dia mulai mens umur sekian tahun, berarti berapa tahun dia wajib sholat? Misalkan katakan 50 tahun, dikali sehari 5 kali, berarti berapa jumlah sholat yang harus ditunaikan? Yang sudah tertunaikan berapa, yang tidak tertunaikan berapa, minusnya berapa. Itu detail banget hitungannya Allah. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah itu sifatnya hasibah, maha teliti sekali.
sekali. Nah, supaya kita nggak kena teliti-teliti begitu, ya Allah saya pengen masuk jalur surganya, gak usah pakai tanya-tanya ya Allah. Bisa nggak Bu? Bisa dong. Bisa masuk surga tanpa ditanya, tanpa dihisab, bisa. Syaratnya apa? Ada yang mau gandeng kita, itu aja. Kita udah antri nih ya. Ya Allah, sepatu 10 lagi ya Allah, mau dihisab ya Allah. Belum baju salin gaprek, astagfirullah ya Allah. Dia aja antrinya gak sebanyak saya, hartanya antrinya selama itu, gimana saya ya Allah? Tiba-tiba Bu ya, kita udah mikir loh itu bakal antri. Bu tahu itu saking panasnya itu hari kiamat. Sampai ada orang yang minta sama Allah, ya Allah udah dah, saya gak tahan lagi antri ya Allah. Gak apa-apa masuk neraka aja gak apa-apa saya ya Allah. Saya ikhlas daripada antri di sini panjang. Itu saking bahayanya antrinya hari kiamat. Terus kita lagi begitu, tiba-tiba ada yang nyariin gitu ya. Ustazah Fasiha, gimana Ustazah? Cariin ya, ini mau antri. Udah gak usah Ustazah, sini aja yang masuk. Itu Bu ya, kami bilangnya tuh masuk surga lewat jalur silaturahmi. Ya, jadi kalau ada komunitas, banyakinlah komunitas kita. Kita nggak tahu nanti teman yang mana, komunitas yang mana, silaturahmi yang mana, yang nanti menggandeng kita di akhirat. Ibu jangan kepikiran nanti masuk surga lewat jalur hitung-hitungan Bu, repot banget. Auditnya bisa sampai 500 tahun. Saya pengen pokoknya ya Allah masuk surga lewat jalur lempeng aja deh, gak usah hisap-hisapan, gak usah hitung-hitungan, langsung masuk bisa lewat jalur silaturahmi, ada yang gandeng kita langsung masuk ke surga. Makanya banyakin circle kita, silaturahmi kita. Tadi Bu ya, kita nggak tahu teman yang mana, silaturahmi yang mana, yang inget kita nanti di sana. Makanya kita jangan jadi orang yang suka cari musuh gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit disentaminin dimusuhin. Ya udahlah terserah lah ya Allah. Pokoknya mah walaupun di sana orang-orang yang nggak suka saya datang aja. Lama-lama paling-paling juga lama-lama kalau saya baik nanti juga orang-orang akan berpikir untuk kembali dekat dengan saya. Karena saya pengen masuk jalan. Saya nggak tahu ya Allah. Mungkin orang-orang yang awalnya julitin saya ini lama-lama ingat saya. Atau yang mana ya Allah? Terserah lah ya Allah. Yang penting tugas saya bersilaturahmi. Makanya enak Bu jadi ustazah. Bu jadi ustazah aja. Ya, ketemu banyak orang, kita diingat banyak orang. Apalagi ketemu sama kalau orang itu ngundang ustazah, tandanya insya Allah orang-orang itu yang mencintai kebaikan. Ibu kalau bukan karena ibu cinta kebaikan, ibu gak akan undang saya di sini. Ibu bisa undang apa kek? Ngapain kek di sini gitu ya? Tapi kok ya capek-capek datang, terus udah capek nyampe ke sini diceramahin pulang. Tandanya apa? Saya yakin karena ibu-ibu semua tuh hatinya itu penuh dengan kebaikan. Ngapain di sana dihalang undangnya ceramah? Undang siapa kek? Ngerok kek di sini ngapain kek gitu ya? Undang rapper kek apa? Tapi ngundangnya ustazah. Tandanya di hati ibu itu nilai-nilai kebaikannya banyak. Makanya enak jadi ustazah. Kita diundang sama orang-orang baik. Ya harapannya nanti banyak yang ingat sama kita. Kan enak tuh pas antri dari ustazah Fasiha, banyak yang teriakin. Kenapa? Ya enaknya itu kalau orang viral itu begitu Bu ya. Tapi kalau viral tapi kita nggak punya hubungan yang dekat, nggak diingat juga. Kalau kenal cuma lewat media, cuma lewat YouTube, ya kali emang orang ingat. Kan pasti ingatnya yang sering ketemu intens kayak begini. Nah kita hadir, silaturahmi kita ini yang akan jadi jalan kita menuju surga. Tapi saya sholat sunnahnya sedikit ustazah, pelan-pelan aja berproses. Tapi saya sholatnya masih suka telat-telat ustazah, yang penting sholat wajib dikerjakan. Saya puasanya masih banyak bolongnya ustazah, dikodok pelan-pelan. Tapi silaturahmi itu nggak boleh putus. Yang penting yang wajib-wajib aja. Saya tahajudnya belum rutin ustazah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya puasa sunnahnya belum banyak ustazah, bisa masuk surga, pelan-pelan. Yang penting jangan cari musuh, itu aja. Pelan-pelan. Makanya saya nggak pernah tuh misalkan, memang Islam nggak ngajarin kita buat nilai orang ya Bu ya. Saya mau males sama dia, kenapa? Sholatnya telat mulu. Yang penting sholat. Loh, siapa tahu ya Bu ya, pelan-pelan nanti Allah bimbing dia. Kita nggak tahu loh. Mungkin dia yang hatinya lebih bersih. Mungkin dia yang ujiannya lebih besar, Allah berikan kesabaran. Mungkin dia orang yang pandai syukur nikmat. Kalau saya itu, ya kita melihat orang itu tidak disuruh oleh Allah untuk dinilai, tapi disuruh oleh Allah mengambil hikmah baik dari setiap orang. Yang paling lucu itu ada ceramahnya Gus Bahak, lucu banget. Gus Bahak bilang orang sombong itu
adalah orang yang paling pinter syukur nikmat. Ya kan? Baru RT, baru jadi RT, jalan itu udah kayak dia itu presiden gitu ya. Padahal baru RT doang, berapa sih gajinya RT? Apa sih kekuasaannya RT? Tapi udah sombong. Ada orang udah menteri tapi masih, ya saya ini apalah, cuma menteri. Menteri juga bukan menteri yang utama. Ya nggak bisa, ya gitu-gitu aja rasanya ini. Padahal udah dikasih Allah sejabat menteri loh. Ini RT aja udah kayaknya tuh udah dikasih Allah nikmat kayak Fir'aun gitu dia ngerasanya ya. Artinya apa? Sebenarnya walaupun itu nggak bagus tetap ada sisi positifnya. Artinya dia masih bisa syukur nikmat sama Allah, ngerti yang Allah berikan kepada dia itu besar walaupun cuma RT. Nah, ada orang udah dikasih nikmat yang banyak sama Allah tapi nggak sadar-sadar. Udah dikasih Pajero sama Allah, nggak seru kayaknya ini. Goyang kalau terlalu tinggi itu jalannya. Bagus kalau kayak gimana kalau ganti Tesla aja ya. Jadi tuh selama naik Pajero itu nggak tenang aja, kapan diganti Tesla ini? Ada orang tuh dia punya Suzuki Jadul tahun 80-an aja udah bahagia banget. Artinya hidup ini tuh relatif, tergantung bagaimana kita menyikapi. Orang itu juga relatif, mau kita bilang dia buruk, mau baik, itu relatif bagaimana kita menilainya. Kalau lihat orang sombong, ya tinggal lihat positifnya aja, Bu. Berarti orang ini pinter banget syukur nikmat Allah. Padahal cuma dikasih gitu aja dia udah bangga banget. Artinya dia sadar banget itu nikmat besar banget. Padahal bagi kita ya elah gitu doang. Sombong. Kita tidak cepat memutus silaturahmi kita karena itu jalan pintas kita menuju surga. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Pokoknya Allah itu Bu baik banget. Allah itu baik banget. Allah itu tidak ada mengkapling-kaplingkan surga khusus untuk fulan, enggak. Allah buka siapa saja yang mau masuk ke dalam surga lewat jalur yang sudah Allah mudahkan. Kalau kita dimudahkan lewat jalur berbakti pada suami, kita tekuni. Dimudahkan lewat jalur mengajarkan ilmu, kita tekuni. Dimudahkan lewat jalur apa? Silaturahmi. Dikasih Allah misalkan jabatan, bisa ketemu banyak orang silaturahmi sini. Alhamdulillah. Nanti diingat, mana ya Allah ya ibu itu ya? Kok belum lihat ini ya Allah ya? Nah, di mana jalan yang Allah mudahkan? Itu kita ambil banyak-banyak untuk jalan kita menuju surga. Jadi Allah itu baik banget, Bu. Selalu berprasangka baik tentang Allah, berprasangka baik tentang manusia, dan Allah itu canggih. Jadi jangan kita bayangkan Allah itu kayak manual, enggak, Allah itu lebih canggih. Siapa yang ngasih semua kemajuan teknologi sekarang? Sekarang apalagi AI, Bu ya, keren bener tuh AI itu. Bisa membuat, kalau ibu kan nonton, saya nggak nonton YouTube tuh, terus tiba-tiba muncul, masa itu sopan bener yang edit Aagim atau siapa, dibuat editan jual Panadol gitu, ibu lihat nggak? Jual obat gitu ya, itu persis banget wajahnya, gerakan mulutnya itu canggih bener kan? Secanggih-canggihnya AI dan teknologi, tetap yang ngajarkan AI lebih canggih. Yang ngajarin AI siapa? Allah. Itu lebih canggih. Apa sih yang Allah nggak bisa? Apa yang Allah nggak kasih untuk kita? Ya, maka taat sambung tali silaturahmi, berbaik sangka tentang takdirnya Allah. Insya Allah nanti Allah mudahkan hidup kita dan Allah mudahkan kita masuk surga. Ini mungkin pengantar dari saya. Nanti kalau ada mau tanya jawab saya persilahkan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah kita. Masuk ke termin berikutnya, izin Ibu, teman-teman, Ibu sekalian, saya akan buka jadi 10 menit aja ya untuk 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau ada tambah waktunya ada lebih bisa ditambah. Bagaimana? Ibu ada yang mau menanyakan tentang silaturahmi atau boleh apa saja dari Ibu saja. Ada yang mau curhat juga boleh. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ustazah, terkait dengan menguatkan iman ketika Umar bin Khattab itu kan ketika sholat itu terbunuh ya, sama Ali bin Abi Thalib itu saking khusyuknya berinteraksi sama Allah. Nah, bagaimana kita di setiap sholat mungkin ya selepas Allah
kita habis ini mau ini. Nah itu bagaimana Ustaz tipsnya atau ada apa bacaan khususnya supaya kita fokus gitu sampai salam akhir. Soalnya yang saya ingin terharu banget kalau misalkan cerita dari Ali bin Abi Thalib sama Umar bin Khattab itu saking khusyuknya mereka nggak dengar ketika beliau sholat itu saking khusyuknya banget itu ada yang bunuh aja sampai kita aja dengar suara-suara apa langsung nengok gitu. Gimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, satu pertanyaan dulu lagi baru dijawab. Bagaimana Ibu ada pertanyaan lain? Ibu-ibu ada mau bertanya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu. Kalau mengenai iman ini kan kita naik turun ya Bu. Nah, kita ini kan kalau silaturahmi itu ada teman-teman yang misalnya dia alim gitu loh. Jadi kita kalau bergaul dengan dia, kita ceritanya nih jadi enak gitu. Kadang kan ada juga teman yang ya kurang lah. Kita berteman sama dia, kita terbawa juga arus nggak apa seperti misalnya ya kita ikut arus juga gitu. Gimana sekarang kita kan ingin silaturahmi ya, nggak mungkin kita memutuskan oh ini orang membawa kita keburukan nih dengan kita gitu loh. Itu gimana Bu? Terima kasih. Baik. Silakan. Ya, Masya Allah. Jadi dari yang pertama tadi, Bu, tapi saya mau kasih tahu, Ibu sekedar nanya gini aja. Allah tuh udah sayang banget loh sama Ibu. Kenapa? Artinya Ibu itu ada niatan pengen khusyuk kayak mereka sholatnya, ya nggak Bu? Allah itu baru ngelihat niat kita aja, itu kita udah dikasih pahala luar biasa. Artinya sebenarnya ya Allah, kami pengen khusyuk dalam sholat, cuman kendala kami selama ini begitu ya Allah. Baru dengar suara kompor aja baru keinget, udah mati atau belum ya? Baru dengar suara pintu kebuka, maling apa suami yang pulang? Itu kan, tuh para sahabat Ustazah, bahkan ada sahabat Nabi tuh yang ketika dia mau kakinya diamputasi, beliau minta sholat karena saking khusyuknya beliau sholat, tidak sadar tuh kakinya dipotong. Nah kita kok sereceh ini ya Ustazah gitu ya sholat kita ya. Gimana caranya supaya bisa seperti itu? Ya, jadi kalau ulama itu mengatakan proses untuk khusyuk dalam sholat itu ya sebenarnya saya juga berproses. Biasanya juga belum menjawab ini bukan berarti saya sudah khusyuk dalam sholatnya, bukan. Kita sama-sama berproses. Dan sebenarnya Allah itu melihat proses kita itu. Ada nggak usaha kita mau khusyuk dalam sholat? Jadi ulama bilang kalau mau khusyuk dalam sholat itu dimulai dari wudhunya. Jadi bukan dari takbiratul ihramnya, dari niatnya bukan, dari awal wudhunya. Jadi kadang jawab Ibu kalau wudhu kita mikirin apa? Wudhu tuh sambil mikirin tadi tempenya bagusnya dibaca apa di doa aja ya. Tapi tuh ingatnya tempe. Jadi nanti ketika sholat ini kita pikir lain. Enggak, kayaknya tempe baca lebih enak. Udah sampai sambel. Dimulai dari wudhu. Hadirkan hati kita tentang Allah mulai dari berwudhu. Jadi makanya ulama kan ada ngajarin tuh doa-doanya. Kalau Ibu nggak mau repot pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ketika wudhu membasuh wajah yang diingat Allah. Kan kalau nyebut Allah kan kita ya agak repot gitu ya, enggak ini. Ya, supaya mengingat Allah pakai apa? Pakai doa. Ya Allah, ketika berwudhu membasuh wajah, ya Allah hilangkanlah dosa-dosa disebabkan oleh wajah ini ya Allah. Jadi sudah memaknai wudhu itu. Ya, itu mulai dari step kita untuk menjemput khusyuk dalam sholat itu. Ketika membasuh tangan, misalkan kita ngerasa tadi habis ngejulitin orang di grup gitu ya, atau habis nulis sesuatu, atau habis transfer sesuatu untuk sesuatu yang unfaedah gitu ya, ngerasa kita bersalah banget di tangan kita. Ketika berwudhu ya Allah ampunkanlah dosa-dosa disebabkan oleh tanganku ya Allah, bersihkanlah ya Allah. Jadi sudah mulai kita hayatin. Minimal kita nggak mikir sesuatu yang duniawi banget ketika berwudhu gitu. Ya, jadi kalau misalnya pas wudhu yang diingat duniawi, ya Allah kapan terisi emas gelang-gelang emas ya Allah tanganku ini. Padahal kita lagi wudhu gitu ya. Nah, sama ketika mengusap kepala, ya Allah, Muhammad, ya Allah tenangkan isi kepalaku, jangan sampai marah-marah terus sama anak-anakku ya Allah.
Minta aja sama Allah apa yang hadir. Pokoknya doa terbaik itu tuh apa yang hadir dalam hati dan pikiran ibu pada saat itu. Apa baiknya dibaca ustazah? Apa yang terpikir oleh ibu? Artinya ketika kita meminta, itu Allah mengilhamkan kita untuk minta itu. Yang ngajarin kita minta doa siapa? Allah. Ibu ngerasa nggak doa ibu semakin kesini semakin terupgrade ya nggak? Itu yang ngajarin siapa? Allah. Kalau Allah ngajarin kita untuk minta, tandanya Allah mau ngasih. Coba, misalkan anak ibu nih, kan bisa suka tuh di rumah kalau anak-anak belum diajarin etika kan misalkan bilangnya, Bu, bajuku mana? Ambilin gitu kan. Pasti kan kita ajarin tuh. Tolong bilangnya tolong nak, Bu, tolong ambilin baju. Kita kan bakal ambilin juga. Cuman kita ajarin dia cara meminta yang baik. Nah Allah juga gitu. Ibu kalau ibu diajarin oleh Allah minta sesuatu, tandanya Allah mau ngasih. Kalau Allah ajarin ibu minta, misalkan minta sesuatu, minta apa sih? Minta ini ya Allah. Siapa sih yang ngasih kita ilmu, ilham untuk minta itu? Allah. Nah, jadi minta aja ketika wudhu, ketika ngusap kepala, doanya apa Ustaz? Yang terlintas dalam benak ibu. Makanya guru saya dulu bilang, doain saya ya Hayati ya. Doa apa Ustaz? Saya bilang, apa yang terlintas dalam hatimu pada saat berdoa untukku itu doakan. Nah, kemudian tadi membasuh kaki, ya Allah bimbing kakiku ini ya Allah yang baik-baik aja. Nah itu step pertama, coba ibu cobain. Nanti itu ketika sholat, itu sholatnya rasanya beda. Kenapa? Karena kita sudah menghadirkan hati kita mulai dari berwudu. Nah setelah itu sholat, banyak orang menyangka khusyuk itu mulai dari takbiratul ihram, bukan, dari berwudu. Nah nanti minimal itu pelan-pelan Bu ya. Mungkin kita awalnya dapat khusyuknya 10%, naik ke 15%, naik pelan-pelan. Ya memang mungkin kadang-kadang kita oleng-oleng Bu ya. Kadang ingat, kadang lupa, berproses nggak apa-apa. Tapi yang ingat yang Allah lihat itu prosesnya. Ya, yang Allah lihat prosesnya hambaku ini. Allah bagian kita sama malaikat. Lihat malaikatnya hambaku ini. Hari ini dia berproses banget untuk khusyuk, walaupun pikirannya masih kegaduh-gaduh. Ya nggak apa-apa, Allah lihat proses kita. Yang Allah lihat itu prosesnya Bu. Kalau hasil itu kan terserah Allah. Hasil kan nanti endingnya Allah yang ngasih nih. Tapi Allah lihat ada proses kita ke sana. Sama kayak orang nih pengen bangun subuh tepat waktu, alarm udah bunyi dari jam 5. Atau kalau bagus lagi ada yang udah bangun dari tahajud, oh lebih mantap lagi. Tapi itu alarm berbunyi 1 jam dibiarin aja. Akhirnya sholat subuhnya jam 6 juga, itu beda sama orang yang gak ada alarm, memang udah biasa aja bangun jam 6. Beda, kenapa? Karena yang satu ini sih niatnya jam 5, cuman jadi gak bisa malah ngantuk, ya Allah. Bentar ya Allah, 5 menit lagi ya Allah, tidur. Kadang tuh udah bangun, udah duduk begini, tapi masih nyadar. Tidur nggak tahu setengah jam baru kebangun. Itu beda, Allah lihat ada prosesnya. Nanti lama-lama pasti Allah kasih dia. Kenapa? Karena Allah lihat prosesnya. Sama khusyuk juga begitu. Khusyuk itu bukan sesuatu yang kita perjuangkan. Langsung kalau udah beres perjuangannya langsung dapat, bukan. Tapi adalah Allah berikan kepada orang yang Allah lihat pantas mendapatkannya. Ya nggak apa-apa, kita berproses aja terus. Ya, dimulai dari wudhu kita, dan itu nanti berpengaruh pada sholat kita. Pelan-pelan wudhu. Dan kalau di usia kita, di sini kan semua 30 tahun ke atas Ibu ya. 30 tahun ke atas ini, di atas 50 nggak ada. Di usia 30 kita ini, kayaknya paling tua 39 di sini Bu ya. 39, ada yang 40 belum ada 40 di sini. Kita masih muda semua. Iya muda semua. 31, 32 tuh wajahnya kelihatan. Ya 36 lah yang paling senior di sini kelihatan. Ya. Di usia kita ini kalau bisa saran saya kita selalu menjaga wudhu. Ya, jadi di antara amalan kan gampang tuh Bu, kita mau berangkat misalkan ya, mau berangkat pagi-pagi tadi ke acara ini, kita berwudhu dulu. Jadi jaga wudhu kita. Kalau bisa sepanjang hari ada wudhu, batal wudhu lagi. Karena wudhu itu kuat sekali untuk penjagaan seseorang. Emosi kita bisa terkontrol. Maaf kalau ada orang gak suka sama kita, mungkin dia mau kirim apa tuh Ibu? Yang ditusuk-tusuk boneka apalah semua itu gitu ya, teluh. Nah itu orang kalau ada wudhunya dia gak akan gampang disakiti. Apalagi ibu-ibu yang mungkin suami punya posisi gitu ya, yang mungkin banyak orang julid-julid dengan posisi itu, jagalah wudhu. Itu Nabi yang bilang, wudhu itu senjata supaya tidak gampang untuk disakiti orang.
Yang kedua tadi Bu? Yang kedua izin Ustazah, kita kan kadang iman itu naik turun ya. Terus kita punya teman tuh ada yang alim, ada juga yang tidak alim gitu ya istilahnya. Gimana dong gitu ya? Gimana gitu Ustazah? Kalau yang alim kita ikut dia nih, oh jadi alim kita ikut-ikutan sholat tepat waktu atau ikut puasa Senin Kamis gitu kan. Giliran sama teman yang ini udah kita lupa tuh sholat mundur kayak gitu kan. Kayak apa? Bagaimana Ustazah, apa kita harus menghindari itu atau? Oh iya. Ya, jadi jangan dihindari Bu ya. Siapapun dia tetap kamu silaturahmi karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Ya, mungkin sekarang dia kelihatan kayak sholat malas bener dah. Sholat azan tengah 4, 3:15 baru dia zuhur. Ya mungkin itu dia sekarang, tetap kita temenin, tapi mungkin kita bisa membedakan intensitasnya saja, tapi tanpa memutus tali silaturahmi. Dia nggak sholat Ustazah, mana saya ketemu sama dia? Yang penting saya sholat, tapi saya nggak putuskan tali silaturahmi dengan dia, karena tadi kuncinya kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Yang mungkin orang kita lihat begajulan itu, tiba-tiba nanti akhir hayatnya dapat hidayah Allah, dia paling menjaga sholatnya, menjaga auratnya. Justru dia nanti ingat kita di akhirat gitu ya. Belum tentu orang yang kita lihat baik sekarang akan baik sampai akhir hayatnya. Tetap semua kita sambung tali silaturahmi, cuma mungkin intensitasnya yang bisa kita ukur sendiri. Kalau sekelas saya, Ustazah belum terlalu kuat. Kalau sering-sering ketemu dia, saya takut ke bawah. Oh tinggal berarti intensitas saya bertemu dia ya sekian aja dalam seminggu, dalam sebulan lah. Yang penting tetap nyambung tali silaturahmi. Kalau yang ini Ustazah saya nyaman nih, karena saya banyak belajar. Kalau dekat sama dia, aurat saya lebih terjaga, saya diajarin sholat, oh berarti intensitasnya juga banyak. Tinggal kita jaga aja sih Bu. Intinya tetap kita tidak memberikan pertama stempel pada seseorang, ya, karena kita tadi nggak tahu akhir hayat seseorang. Banyak banget kan mungkin kita lihat artis-artis yang nggak jelas gitu ya. Ujung-ujung hayatnya masya Allah bagus gitu. Padahal kurang maksiat apa dia selama ini kita lihat. Nah, jadi kita tidak bisa menilai akhir hidup seseorang, tetap berbuat baik, bersilaturahmilah kita pada siapapun. Cuma tadi kuncinya kata saya, tinggal intensitasnya yang dibedakan. Mana yang kira-kira kita khawatirkan berpengaruh negatif, ya tinggal dikurangi intensitas tanpa memutus tali silaturahmi. Boleh terjawab ya Bu ya? Baik, terima kasih Ustazah atas serangan. Saya berikan kesimpulan ini dulu sekalian. Insya Allah nanti kita udah dikasih tahu cara simulasi masuk surga oleh Ustazah bahwa nanti kita akan bergandengan tangan Insya Allah di akhirat nanti sebelumnya yaumul akhir. Nah nanti kalau kita berteman dengan siapapun, kita nggak tahu akhir masa mereka itu akan jadi seperti apa. Yang awalnya mungkin terlihat banyak maksiat, ternyata mungkin di akhir hidupnya dia adalah orang yang sangat-sangat beriman ya Ustazah. Nah siapa tahu waktu itu kita bergandengan tangan dan kita akan dipanggil, misalnya saya lagi bergandengan tangan, jauh antriannya yang 1000 sekian. Tahu-tahu ibu manggil saya dari ujung sana, Mbak Ati sini. Jalan fitnah saya karena silaturahmi saya dijaga, insya Allah, amin. Semoga kita semua dapat menjaga silaturahmi. Insya Allah silaturahmi itu adalah jalan pintas kita menuju masuk surga ya Ustazah ya. Kemudian dari Ustazah tadi juga kita kalau bisa untuk menjaga wudhu itu akan memberikan penjagaan bagi kita dimanapun kita berada. Dan yang tadi bahwa kita tidak usah memilih-milih teman, siapapun kita jadikan teman, kita tidak akan tahu akhir hidup seseorang. Demikian dari saya sebagai moderator. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ati dan Ibu. Mohon maaf Ustazah, mohon untuk di tempat, izin Ibu di tempat, izin tempat dulu sebentar. Untuk ibu-ibu yang tadi sudah bertanya, kita punya hadiah. Tadi kita ada reward Bank Mandiri ya, Mbak Nira. Sebentar.